acara berikutnya yaitu Mau'idatul Hasanah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Mukarram Romo Kiai Imam Bagawi Burhan. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mohon ridhonya Fatihah lagi. Kebersamaan kita saat ini, kumpul kita saat ini, mudah-mudahan tersambung dengan kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersambung dengan keagungan dan kemuliaan Ummahatul Mukminin, tersambung dengan kemuliaan dan keberkahan para sahabat Rasulullah Muhammad SAW, para zuriyah Rasulullah Muhammad SAW, juga tersambung kepada semua para kekasih Allah, utamanya para syuhada, para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, lebih utama lagi yang mengawali dakwah Islamiyah di Pulau Dewata Bali. Mudah-mudahan semuanya yang saat ini sudah mendahului kita mendapatkan kenikmatan yang lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih untuk kedua orang tua kita, leluhur kita dan guru-guru kita yang saat ini masih ada, mudah-mudahan umurnya, aktivitas dan fasilitasnya bertambah barokah. Dan kita semua yang berkumpul di tempat ini, utamanya kedua mempelai Mas Fawaz dan Mbak Salsabila, kedua orang tua Mas Fawaz dan Mbak Salsabila, serta keluarga, leluhur dan guru-gurunya. Mudah-mudahan yang masih ada selalu mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan semuanya mendapatkan kenikmatan yang lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bijahi Rasulillah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Di hadapan guru-guru kaula, guru-guru kami Kiai Haji Nur Hadi, Kiai Haji Solehan Nur, guru kaula, juga Gus Niam, kiai-kiai yang lainnya, ada Kiai Hamid, ada Kiai Blok Agung, Kiai Abdul Basir, Masya Allah. Mudah-mudahan kerawan beliau, kerawan kita semua, majelis ini bertambah barokah, kehidupan kita bertambah barokah, utamanya kehidupan kedua mempelai terus tumbuh berkah ila yaumil qiyamah. Karena pernikahan itu sederhana, pernikahan yang digambarkan di dalam Al-Quran sangat sederhana. Orang berkeluarga itu kalau kita mendengarkan yang dibaca oleh yang membaca Al-Quran tadi, suaranya merdu luar biasa, serasa hati kita disiram dengan es, nikmat, Masya Allah. Mudah-mudahan tambah barokah. Mengkisahkan bahwasanya hidup itu bagaimana selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Bagaimana perjalanan hidup kita menjadi hidup yang mawaddah warahmah. Namun dari mawaddah warahmah itu intinya
adalah mendapatkan kasih sayang Allah. Pada akhirnya bahasa di dalam Al-Quran, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Anda, kalian, kita semua berkeluarga, tujuan utamanya, tujuan paling akhir, bagaimana bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala bersama pasangan hidup kita, bersama keluarga kita. Untuk menuju proses itu, menuju proses keluarga sampai bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada 3 hal. Ada 3 hal dalam keluarga baru atau keluarga yang sudah terjalin, yang sudah lama, agar kita betul-betul nantinya nikmat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hal itu adalah sesuatu yang tidak bisa diputus, sesuatu yang tidak boleh kita putuskan. Yang pertama adalah kita tidak boleh putus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama hidup kita, kalau hidup kita ini kok selalu ada sambungan kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, apapun aktivitas kesibukannya, kalau dia tidak terputus sambungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan berkah hidupnya. Sambungan hidup, sambungan kepada Allah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa sambungan itu? Agar kita tetap tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhana, Rasulullah menyampaikan bahwasanya sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana salat yang kau ketahui dari Rasulullah Muhammad SAW. Salat Rasulullah, salat yang tidak pernah dilakukan tanpa berjamaah. Salat yang tidak pernah dilakukan, salat fardunya tidak pernah dilakukan sendiri-sendiri. Pasti salatnya dilakukan selalu dengan berjamaah. Kalau kita lebih-lebih ke mantan baru, ya, mempelai baru, kok menjaga betul ini, waktunya salat, segera salat. Dahulukan salatnya, maka Allah tersambung terus dengan kehidupan kita. Kehidupan kita akan berkah. Hidup di bumi ini berkahnya, bahagianya adalah tempatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pusat kebaikan itu adalah dari Rasulullah Muhammad SAW. Makanya Rasulullah mencontohkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau kita mau sholat, Rasulullah menyampaikan bahwasanya sholatnya Rasulullah itu sesibuk apapun, sesakit apapun, tidak pernah melakukan sholat maktubah, sholat 5 waktu dengan sendiri, selalu dilakukan dengan berjamaah. Sibuk dalam peperangan, dinamakan sholat khauf, selalu berjamaah. Sakit sekalipun yang parah, harus dipapah 2 orang menuju ke masjid, Rasulullah tetap sholat jamaah. Kalau itu kok kemanten baru, juga lebih-lebih kemanten lama kayak kita ini, kok terus mau mempertahankan itu? Tidak ada hidup yang sulit, karena hidup kita yang punya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai putus hubungan dengan Allah. Tandanya kita menjaga sholat 5 waktu kita dengan baik. Yang nomor 2, sholat yang tidak bisa kita putus adalah orang tua. Kalau kita kepingin bahagia, tidak ada kebahagiaan yang disebarkan oleh Allah di muka bumi Allahnya ini, di muka buminya Allah ini, yang disebarkan kepada orang yang durhaka kepada orang tua. Tapi Allah akan membuka pintu keberkahan sebesar-besarnya, seluas-luasnya bagi orang yang selalu pandai membahagiakan orang tua. Fasik sekalipun, kafir sekalipun, kalau pandai membahagiakan orang tuanya, akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya Allah akan membahagiakan siapapun yang pandai membahagiakan orang tuanya. Kemudian sekarang seberapa kekuatan kita membahagiakan orang tua kita? Bisakah kita selalu membahagiakan orang tua kita? Masihkah kita ini akan membahagiakan orang lain, mengalahkan orang tua kita? Karena ada kisah
yang sangat pilu, yang sangat tragis. Sholat jamaah 5 waktunya tidak pernah terlambat, selalu di belakang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah berkeluarga tetap sholat jamaahnya aktif, tidak pernah berkurang, tidak pernah surut. Sholat jamaahnya selalu di belakang Rasulullah. Namun pada waktu ajalnya menjemputnya, ternyata kawan-kawannya, para sahabat membimbing kalimah la ilaha illallah, lisannya tidak bisa membuka untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Akhirnya hal itu disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu disampaikan kepada Rasulullah, dilihat oleh Rasulullah. Begitu dilihat oleh Rasulullah, dibimbing langsung oleh Rasulullah. Ini jamaah sahabat yang setiap hari memandang Rasulullah, setiap hari mengamini doa Rasulullah, di belakang Rasulullah salat 5 waktunya. Itu ternyata ikut perang juga ikut. Ya. Ternyata pada waktu ajalnya akan menjemputnya, dibimbing oleh Rasulullah mengucapkan kalimat syahadat, tidak bisa. Akhirnya Rasulullah sederhana tanya kepada sahabat-sahabat yang lainnya, apakah ini namanya sahabat ini, sahabat ini apa masih punya orang tua? Akhirnya sahabat yang lain mengatakan, menyampaikan, iya ya Rasulullah, benar, dia masih punya orang tua di kampung, tinggal ibunya saja. Tolong segera jemput ibunya, bawa ke sini. Begitu ibunya didatangkan, langsung Rasulullah sendiri menyampaikan, wahai ibu, anak ibu saat ini kelihatannya kayak akan mengakhiri hayatnya. Untuk itu kalau mungkin anak ibu ada salahnya, maafkan kesalahannya. Maafkan kesalahannya agar dia berangkatnya bisa mendapatkan ampunan Allah. Ternyata ibunya bilang apa? Ibunya bilang, ya Rasulullah, saya tidak akan pernah memaafkan anak saya. Kenapa ibu? Karena anak saya ini tidak hanya menyusahkan saya. Pada waktu masih sendiri, masih perjaka, belum nikah, selalu nolong saya, selalu membahagiakan saya, selalu membantu saya. Apa kebutuhan saya, selalu dibantu oleh anak saya. Tapi begitu menikah, ternyata anak saya lebih memilih membahagiakan keluarganya, memilih membahagiakan pasangan hidupnya, lupa dengan saya. Bahkan saya sakit sekalipun tidak mau menjenguk saya. Saya dalam kesulitan pun tidak membantu kepada saya. Hati saya sakit ya Rasulullah, saya tidak akan memaafkannya. Itu ibu yang bilang. Akhirnya karena seperti itu, berarti ibu tidak bisa memaafkan. Tidak akan pernah saya maafkan. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, wahai sahabat yang lainnya, semuanya tolong kumpulkan kayu bakar, taruh di depan rumah ibunya. Kayu bakar ditaruh di depan rumahnya, dinyalakan kayu bakarnya, sudah berkobar api yang sangat besar. Kemudian ini sahabat ini yang namanya Alqamah ini suruh ngangkat oleh Rasulullah. Angkat, Alqamah lempar ke dalam api. Ibunya menjerit, kenapa ya Rasulullah? Anak saya akan dilemparkan ke api. Iya, karena ibu tidak mau memaafkan. Ini lebih baik dibakar di sini daripada dibakar di akhirat nantinya. Langsung ibunya menjerit, saya maafkan anak saya maafkan anak saya ridho kepada anak saya. Mulai saat itu langsung Alqamah dibimbing, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mudah lisannya untuk mengucapkan. Sehingga tidak ada kata putus dengan orang tua. Sehingga anak saya pesan kepada Mas Fawas, engkau punya orang tua. Mbak Salsabila, engkau punya orang tua. Maka pastikan engkau selalu membahagiakan orang tuamu. Jangan hanya membahagiakan engkau berdua. Jangan hanya membahagiakan bagaimana engkau bahagia dalam perjalanan hidupmu, tapi bahagiakan orang tuamu. Kalau kita ini kok kepingin kebahagiaan itu berlimpah, kayak kebahagiaan yang diberikan kepada raja. Dawuhnya guru-guru mulia kita menyampaikan, kalau engkau siapapun orangnya, kok kepingin kebahagiaan itu berlimpah kepada kita kayak raja,
bahagiakan orang tuamu, layani orang tuamu sebagaimana engkau melayani rajamu. Maka rizkimu akan berlimpah kayak raja. Apa yang kau inginkan akan selalu dipenuhi oleh Allah SWT. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu sehingga tidak ada putus antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua. Tidak ada ceritanya putusnya. Orang yang berhasil di muka bumi ini kalau ditelusuri betul hanyalah orang-orang yang pandai membahagiakan orang tuanya. Orang tua itu ada 3. Ada orang tua yang melahirkan, ada orang tua yang memberi pasangan hidup, ada orang tua yang mendidik ruhnya, yang mendidik hatinya untuk menjadi hamba yang terpuji di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita pandai membahagiakan orang tuanya. Yang ketiga, yang pertama jangan sampai putus dengan Allah. Yang kedua jangan sampai putus dengan orang tua. Yang ketiga jangan sampai putus dengan pasangan hidupnya. Sudahlah, seperti apapun susahnya, seperti apapun repotnya, seperti apapun keadaannya, dengan pasangan hidup jangan sampai berpisah. Kalau umpamanya berpisah, hanya berpisah sesaat, maka kirimkan doa kepadanya. Karena pasangan hidup kita mungkin yang melahirkan anak-anak kita. Karena pasangan hidup kita mungkin yang telah mendidik, yang telah membahagiakan kita pada awalnya. Sehingga jangan sampai terputus, sambung dengan doa. Jangan sampai terhenti mendoakan pasangan hidup kita kapanpun dan dimanapun. Kalau itu 3 itu tidak pernah putus. Dengan Allah tidak putus. Dengan Allah dan Rasulnya tidak putus. Dengan orang tua tidak putus. Dengan pasangan hidup tidak putus. Yakin hidupnya sampai udkhul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Anda akan menikmati surga Allah SWT yang hawa surga itu akan hadir di muka bumi, akan hadir di rumah kita. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, bisa mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagaimana memperoleh itu? Jangan putus dengan Allah, jangan putus dengan orang tua, jangan putus dengan pasangan hidupnya. Harmonis selalu, bahagia selalu. Karena bahagia, senangnya dengan pasangan hidupnya berarti membahagiakan umat Rasulullah Muhammad SAW. Susahnya antara pasangan hidup menyusahkan Rasulullah Muhammad SAW. Yakini bahasanya kita membahagiakan pasangan hidup kita karena kepingin membahagiakan Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan majelis ini menjadi bertambah barokah dengan berbagai sambungan kita. Kuatkan sambungan kita pada Allah, sambungan kita pada orang tua. Yakini pasangan hidup kita adalah sarana utama untuk kita lebih nikmat, lebih berkah di surga Allah SWT. Matur nuwun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf karena saya tadi dipeseni sama Kiai Solehan. Sama Kiai Solehan dipeseni, ya nanti doa. Saya beres nek donga kalau siap. Lah kok terus disebut pertama kongkon khutbah nikah. Waduh, Kak, sesuai kontrak ya. Habis itu suruh doa lagi kontrak saya ini. Habis itu di sana lagi kontrak apa nih ya. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan berkah ya. Masya Allah, matur nuwun Mbak Yai Nuradi, matur nuwun Mbak Yai Basir, matur nuwun sedanten para kiai, para rawuh, para tetua adat, para tetua masyarakat saestu sedanten semuanya yang rawuh di majelis ini. Mudah-mudahan hidup kita bertambah barokah dengan kita rajut, jangan memutus hal-hal yang tidak pantas untuk diputus. Wa akhiran al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.